Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran walaupun kita laksanakan dengan daring atau dengan online. Khususnya kelas 9, Ibu harap kalian semua sehat selalu dan jaga kesehatan. Untuk mata pelajaran PPKN pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan atau memberikan materi yang sebelumnya minggu kemarin sudah masuk ke bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagian sub A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu harap kalian sudah paham dan jangan lupa pelajari lagi. Untuk itu, kalian juga harus hafal makna atau isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk minggu ini, Ibu akan membahas tentang sub B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang mendasari hukum dasar negara. Nah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut, yaitu kita akan membahas satu persatu. Dari pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu, pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima alinea negara persatuan. Nah, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak-anak harus tahu, yaitu menghendaki persatuan. Nah, dengan kata lain, menyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Seperti itu. Nah, masuk bagian pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan, seperti itu anak-anak. Dengan demikian, menyelenggarakan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Jadi seperti ini, pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu.
Selanjutnya, untuk pokok-pokok pikiran yang ketiga ini. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi seperti ini anak-anak, pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Nah, selanjutnya, pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan menyelenggarakan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Nah, hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian bahwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan nih, apa sih Bu hukum tertulis itu atau maupun hukum tidak tertulis itu? Jadi gini, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti Indonesia adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun membentukkan kelembagaan negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, seperti halnya ada hukum berdasarkan bentuknya, yaitu kan ada hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti itu. Nah, jadi hukum tertulis itu apa, Bu? Yaitu hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Nah, hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang tidak hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, seperti itu. Anak-anak harus bisa membedakan mana hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ya. Nah, untuk selanjutnya, agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu Negara Persatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Nah, jadi apa Bu berkedaulatan itu? Nah, jadi seluruh warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk berpolitik, menyampaikan aspirasi, dan inspirasinya untuk memajukan bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian mempelajari buku LKS atau buku paket bagian bab 2 untuk memperdalam materi lagi. Dan jangan lupa kalian semua harus tahu bagaimana contoh sikap positif yang sesuai
dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari alinea pertama sampai alinea keempat, seperti itu. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa belajar. Sukses selalu, dan Ibu harap kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.